Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya malam hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami dan keberadaan kami dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Engkau sungguh baik, Kau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami naikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bahwa Engkau selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami, mengalir kasih-Mu. Oh, lawat hati kami Tuhan, sembah. Mari bersama malam hari ini Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Biar kuasa-Mu menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, Kau selalu yang menjadi kekuatanku. Kau pengharapan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Oh, segala pujian, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali kami terima kekuatan daripada Engkau. Lewati setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Sama-sama kami mau bawa hati kami naikkan pujian kami mau serukan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan. Berkali-kali
Engkau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Sama-sama angkat hatimu, naikkan pujianmu, nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakitku, dalam rasa Engkau yang menjadi kekuatan hati kami Tuhan. Nyatakan, Yesus setia, tak pernah Kau tinggalkan hidupku Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Mari dengan segenap hati nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Kau kekuatanku, Yesus setia, Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia, oh Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, amin. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia, Kau kekuatanku Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia, oh Tuhan. Tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami, oh Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Terima kasih, Kau selalu yang jadi kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan,
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Engkau kekuatanku dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kau penolongku, Engkau pengharapanku Tuhan, Engkau kekuatan hatiku. Satu-satunya yang menjadi jawaban hidupku hanya kepadamu. Hati kami berseru, hanya Yesus, kepadamu kami bertanya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri, hanya Engkau Tuhan, penghibur. Kekuatan hati kami hanya di dalam Engkau, selalu menyertai hidup, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa, kami terima kekuatan Tuhan, setia, penolong hidupku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, hanya Yesus Tuhan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, selalu. Kau Bapa-Ku yang mari bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
Kau Bapakku yang setia. nyatakan, oh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Hanya Engkau yang kami percaya, kekuatanku, pengharapanku. Terima kasih Hanya Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu sembah Dia. Oh, sekali lagi bersama-sama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu Tuhan Menyertai hidup. penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Bapa. Kau Bapakku yang Haleluya. setia. Sekali lagi bersama mari katakan, penolongku hanyalah Dirimu hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Engkau penolongku Tuhan. Kau selalu menolong. Kau selalu ada. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam suka Kau ada, dalam lemah Kau ada. Kau selalu ada, Amin Tuhan. selalu ada Tuhan untukku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, sebab Tuhan sanggup menolong. Karena malam hari ini datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara
seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku, yes, seumur hidupku. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku. Percaya pertolonganmu tepat pada waktunya, Tuhan. Yes. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Kau selalu ada untukku, Tuhan. Kau selalu ada untukku. Tuhan selalu menolongku. Percaya Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami ketemu di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, shalom, puji Tuhan kita kembali berjumpa di Mesbah Doa pada malam hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Dan ya, saya sedang ada dalam perjalanan karena 2 hari yang lalu kita boleh mengucap syukur pembukaan sekolah misi angkatan yang keempat sudah dimulai ya, dan sekarang mereka sudah memulai untuk angkatan yang keempat. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan dan dukungan dari semua saudara. Baik, saya akan bacakan dulu kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya akan bacakan. Shalom Ibu, selamat sore, saya Maria dari Bogor dan saya mau bersaksi akan semua kebesaran Tuhan. Jadi begini Bu, beberapa waktu yang lalu saya benar-benar sangat merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Dalam setiap pergumulan hidup yang saya dan keluarga saya alami, dalam ekonomi, pekerjaan suami, juga untuk sekolah anak, ya semuanya Tuhan tolong Bu. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus itu bisa memberikan semua itu sesuai dengan waktu yang tepat ya. Dan ada satu hal lagi, dalam segala hal apapun senantiasa saya meminta pimpinan dari Tuhan. Waktu mau melangkah ya, seperti apa yang selalu Ibu Debbie ya, seperti yang selalu diingatkan dalam firman Tuhan ya, dan saya selalu meminta pimpinan Tuhan. Saya benar-benar merasakan hidup tanpa Tuhan itu pasti akan sia-sia. Dan saya juga sangat merasakan ya betapa Tuhan itu sangat luar biasa dan saya pasti akan lemah hidup tanpa Tuhan. Tapi Tuhan itu terus menopang saya dan selalu ya memberi kekuatan dalam saya menghadapi pencobaan dalam hidup saya. Saya benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan saya dan keluarga saya ke dalam tangan Tuhan. Saya benar-benar tidak bisa jauh dari Tuhan. Puji Tuhan Ibu, saya dan keluarga kecil saya, kami senantiasa mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Dan kali ini saya sudah siap ya, Tuhan mau pakai hidup saya menjadi alatnya. Saya siap Bu, dan terserah Tuhan mau pakai saya seperti apa. Saya tahu itu semua ya adalah karena kebaikan Tuhan, dan kiranya kehidupan saya dan keluarga saya boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebab ada Tuhan Yesus dalam diri kami dan juga keluarga kami. Terima kasih buat Tuhan dan juga buat Ibu Debbie dan seluruh tim semua pelayanan yang sudah memberikan ya dan menguatkan. Kiranya selalu dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun, dan banyak jiwa dimenangkan melalui semua pelayanan Ibu lewat YouTube. Terima kasih. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, dari Ibu Maria yang ada di Bogor. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Dan memang benar ya, tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun, dan hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kita kekuatan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Kita sudah ada masih di Mazmur 119 dan kita sudah masuk di ayat yang ke Mazmur 119. Kita sudah ya ada di ayat ini. Mazmur 19 ini panjang sekali, dan kita sudah sampai di ayat kemarin ya 100 lebih ya. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu selalu menguatkan kita, firman Tuhan itu selalu memberikan kita tuntunan ya, dan apapun yang kita gumulkan, Tuhan itu selalu bekerja dengan caranya yang ajaib untuk ya memberikan kita kekuatan senantiasa. Iya, dan hari ini ya kita akan melanjutkan pembacaan kita. Ya, kemarin kita sudah membaca, dikatakan bahwa firman itu membuat aku menjadi lebih bijaksana dari segala orang-orang, bahkan lebih daripada pengajar-pengajarku, ya kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu ya
memberikan kekuatan, ya firman Tuhan itu memberikan penghiburan, bahkan menjadikan kita ini bijaksana, dan juga firman Tuhan itu senantiasa menolong kita, menopang kita, dan kita bisa hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan, ya. Dan kita sudah membaca kemarin bahwa firman Tuhan, pemazmur berkata bahwa ya dia selalu mau hidup sebagai orang yang mau menjalankan setiap firman Tuhan, ya menjalankan kebaikan Tuhan, dan dikatakan bahwa ya biarlah semua orang itu takut dan gemetar akan firman Tuhan. Dan kita percaya saudara memang ya bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan, hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kita, ya dalam setiap hidup yang kita jalani. Kita tidak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di Mazmur 119. Kita masuk sekarang ayat 121. Ya, Mazmur 119 ayat 121, firman Tuhan berkata, "Aku telah menjalankan hukum dan keadilan, janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku." Ya, dan pemazmur berkata bahwa dia sudah melakukan, dia menjalankan semua firman Tuhan. Jadi dia memohon kepada Tuhan untuk tidak menyerahkan dia kepada pemeras-pemeras. Dalam hidup ini saudara, memang banyak orang yang seringkali akan memperdaya kita. Namun ketika kita berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. 122 dikatakan, "Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan, janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku." Wow, saudara, kalau kita lihat pemazmur berkata di sini Tuhan tuh menjadi jaminan bagi kita. Kalau Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidup kita, maka tidak ada yang lain yang dapat membuat hidup kita ini hancur. Tidak ada yang lain yang dapat membuat hidup kita ini menderita. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan sebagai jaminan. Ya, pemazmur berkata, "Jadilah jaminan bagi hambamu Tuhan." Namanya jaminan itu adalah taruhan, adalah sesuatu yang tidak gampang. Ya, kita kalau dijamin oleh orang yang penguasa, pejabat, kadang-kadang orang udah seneng kalau bisa mendapat penjamin. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menjadi jaminan bagi kita, orang-orang yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menjadi penjamin bagi hidup kita, apa yang perlu kita takutkan? Semuanya Dia yang bertanggung jawab. Ayat 123, "Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil." Biarlah kita hanya selalu mengharapkan, merindukan, melihat akan pertolongan Tuhan, bukan mengharapkan sesuatu yang lain, bukan melihat pembelaan dari manusia atau siapapun, tapi kita mau menjadikan Tuhan sebagai hal yang kita nanti-nantikan dalam hidup kita. Ya, ayat 124, "Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku." Ya, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan itu berlaku sangat-sangat adil bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan pemazmur berkata, "Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu." Ya, Tuhan itu punya takaran masing-masing memperlakukan setiap orang. Tidak semua sama. Karena itu saya selalu berulang-ulang kali berkata, saudara, banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi perlakuan Tuhan terhadap setiap kita itu juga berbeda, saudara. Alkitab berkata memang kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan menurunkan panas untuk orang berdosa. Dia juga memberi matahari buat orang berdosa, buat orang baik. Hujan untuk orang berdosa. Itu berkat Tuhan yang secara universal. Tetapi bagaimana Tuhan memperlakukan kita secara spesial, itu tergantung dari bagaimana juga kita meresponi Tuhan. Ya, orang-orang yang meresponi Tuhan dengan baik, dengan menghormati Tuhan, taat pada firman Tuhan, mereka juga akan diperlakukan oleh Tuhan ya sebagaimana mestinya. Karena Tuhan itu adil dengan semua keputusannya. 125 ayat 125 berkata, hambamu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Kita belajar dari pemazmur di sini, saudara. Dia punya satu kerinduan yang begitu besar untuk apa? Untuk mengerti akan kasih Tuhan, untuk mengerti akan firman Tuhan, untuk mengerti akan ketetapan-ketetapan Tuhan.
Dan dengan jelas dia berkata, hambamu aku ini. Apakah kita juga berani berkata kepada Tuhan bahwa kita ini hamba Tuhan? Apakah kita berani berkata kepada Tuhan bahwa aku ini adalah hambamu Tuhan? Ya, peringatan-peringatanmu itu memberikan pengertian, dan biarlah aku tahu akan firman Tuhan. Satu kerinduan dari pemazmur supaya dia semakin mengerti akan peringatan dan firman Tuhan. Ayat 126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan dan mereka telah merombak Taurat-Mu. Ya, bagi orang-orang yang merombak Taurat Tuhan, yang tidak menghormati firman Tuhan, Tuhan akan bertindak bagi mereka. Karena itu saudara, mari kita itu terus belajar untuk menghormati Tuhan. Ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Wow, pemazmur berkata dia mencintai firman Tuhan lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Kita percaya emas tua itu harganya mahal, saudara. Tapi pemazmur berkata dia mencintai firman Tuhan itu lebih daripada emas. Karena pemazmur juga bilang bahwa memang firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas yang murni. Karena itu dia mencintai firman Tuhan. Apa yang menjadi harta kesayangan bagi kita hari ini? Apakah Tuhan? Apakah firman Tuhan? Ya, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu tidak ada satupun yang mustahil dalam hidup kita, asalkan kita menyelaraskan diri dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menyelaraskan diri dengan Tuhan? Dengan bergaul dengan firman Tuhan, saudara. 128, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu, segala jalan dusta aku benci. Karena dia mencintai firman Tuhan, hidupnya jujur, dan dia benci segala jalan dusta. 129, peringatan-peringatan-Mu itu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Saudara, bagi pemazmur, firman Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang menyenangkan jiwanya, tapi dia bilang bahwa peringatan Tuhan, firman Tuhan itu ajaib. Kalau ajaib itu artinya apa? Dapat melakukan segala sesuatu perkara yang wow, yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Dia berkata bahwa firman Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Kenapa kita harus memegang firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu ajaib. Ya, karena firman Tuhan itu agung, karena firman Tuhan itu berkuasa dan dia sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar. Ayo saudara, saya mendorong kita semua untuk terus berpegang pada firman Tuhan, ya, untuk terus memegangnya dalam jiwa dan dalam hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ajaib bagi hidup kita. 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap maka firman-Mu itu memberi terang. Nah, ini yang perlu kita minta dari Tuhan, supaya Tuhan menyingkapkan firman-Nya dalam hidup kita, dan semuanya kita bisa teratur, kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Waktu kita sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan, maka itu sungguh-sungguh akan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya saudara, biar Tuhan menyingkapkan setiap firman-Nya bagi kita, ya, dan kita ini bisa mengerti. Kenapa? Karena firman Tuhan bila tersingkap akan memberi terang. Tidak ada jalan yang gelap, tidak ada pergumulan yang terlalu gelap, tidak ada keadaan yang terlalu gelap. Waktu firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, maka itu akan membawa terang dalam hidup kita. Saya percaya biarlah kita semua menjadikan firman Tuhan sebagai terang dalam hidup kita, sehingga semua akan disingkapkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang menopang kami, yang memberikan kami pengertian. Hamba berdoa Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang mereka sedang menghadapi pergumulan, persoalan yang berat hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami, berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan menjadi jawaban, dan Tuhan Engkau sendiri yang menjadi penopang Tuhan. Kami tahu ketika kami bertobat tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang mencari pekerjaan Engkau beri yang terbaik, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, suami istri anak-anak dipulihkan, Tuhan juga turut bekerja. Juga Engkau menyembuhkan setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini. Ampuni dosa pelanggaran kami dan sembuhkan setiap sakit kami Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Engkau juga memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini ingin menjual aset, mungkin Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik.
baik. Berkati Tuhan setiap mereka ingin keluar dari ikatan dosa, setiap mereka mungkin sedang mencari pekerjaan, yang studi, yang kuliah, pergumulan apapun, yang mencari jodoh. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan semua yang luar biasa karena firman menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini dan anugerah melimpah buat bangsa kami. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden yang ada di Indonesia, Pak Prabowo, Gibran, dan seluruh jajaran yang ada. Biarlah anugerah melimpah, Indonesia terjadi hujan pertobatan, juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami malam ini. Mari saudara buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya ucapkan selamat malam, shalom, Tuhan berkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati